Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil manusia-manusia yang meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Apa kata Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibbati fillah, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka Allah berpesan, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ada orang-orang yang hari ini sholat Jumat bersama kita, yang mungkin Jumat depan dia masih hadir bersama kita, Ramadan dia puasa bersama kita, tapi siapa yang tahu apakah dia akan mati dalam kondisi Islam? Nggak ada yang tahu. Di dalam sebuah peperangan di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ketika dua pasukan sudah mulai beristirahat, ada seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin yang berperang dengan bersungguh-sungguh. Bahkan dia tidak melewatkan satu musuh pun kecuali dia hadapi. Lalu ada obrolan dari para sahabat yang mengatakan, ma ajza'al yawm mithl ma ajza' fulan. Hari ini nggak ada yang perjuangannya, yang pengorbanannya seperti fulan. Apa kata Nabi SAW? Amma huwa famin ahlin nar. Oh, orang itu dia penghuni neraka. Para sahabat tatkala mendengar ucapan Nabi SAW ini, mereka heran. Kalau orang yang berjuang seperti ini masuk neraka, bagaimana dengan yang biasa-biasa perjuangan? Maka salah satu di antara mereka mengatakan, ana sahibu, aku akan ngikutin orang ini. Kok sampai orang ini divonis masuk neraka? Diikutin sama salah satu sahabat. Ketika dia lari, sahabat ini ikut lari. Tatkala dia lambat, sahabat ini ikut lambat. Sampai terakhir ternyata orang ini terluka, parah lukanya, dan dia nggak sabar menghadapi pedihnya luka tersebut. Dia ambil pedangnya, dia letakkan di dadanya, kemudian dia runtuhkan dirinya, mati bunuh diri.
Akhirnya sahabat yang mengikuti orang ini balik menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Sahabat ini muslim. Maka Nabi heran, kenapa engkau mengatakan itu kembali? Maka dia cerita, ya Rasulullah, tatkala engkau mengatakan fulan termasuk penghuni neraka, kita ini bingung gitu loh. Akhirnya anak pun mengikuti orang tersebut. Ternyata orang itu matinya bunuh diri. Jamaah rahimakumullah, kita semua ingin husnul khatimah. Ya, proses untuk menuju husnul khatimah itu penting. Kita harus berpikir, apa langkah-langkah supaya kita mati husnul khatimah? Yang pertama, jujur sama Allah. Kita harus benar-benar punya waktu khusus berdua sama Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita hanya beribadah tatkala ada manusia. Dia bersedekah tatkala banyak yang lihat. Dia berangkat ke masjid, sholat di masjid tatkala banyak manusia yang memandangnya. Tapi bagaimana kondisi kita tatkala kita sendirian, dikala tidak ada manusia yang melihat kita? Apakah kita benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Atau kita hanya pura-pura beriman? Punyakah kita waktu di sepertiga malam akhir, tatkala manusia tidur terlelap dalam mimpinya, kita bangun menghadap Allah Azza wa Jalla, lalu kita menghamparkan sejadah kita, istri kita nggak melihat, anak-anak kita nggak tahu. Punyakah kita waktu itu? Kalau kita melihat 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan pada hari itu. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang beribadah sembunyi-sembunyi. Nabi menyebutkan tentang seorang yang bersedekah. Sedekah terang-terangan itu boleh. Kita datang ke masjid, ada kotak amal, kita masukkan duit, boleh, baik, asalkan ikhlas. Kata Allah, in tubdus sadaqat fa ni'mah, baik engkau sedekah terang-terang. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, tapi kalau engkau sedekah dan engkau sembunyikan, engkau berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik buat kalian. Untuk membuktikan kita benar-benar beriman kepada Allah dan kita tidak main-main. Maka disebutkan dalam hadis itu, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanan. Kita punya amalan yang tersembunyi, jemaah, atau amalan kita semua terang-terang? Dan Nabi juga menyebutkan di antara 7 golongan itu alaihi salatu wassalam, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, dan seorang yang mengingat Allah sendirian lalu air matanya menetes. Mungkin sebagian kita pernah menangis karena sedih ditinggal orang-orang yang dicintai, menangis karena nasib yang buruk mungkin. Tapi pernahkah kita punya air mata yang kita teteskan karena takut sama Allah Azza wa Jalla? Atau semua tangisan kita adalah karena urusan dunia?
Maka kalau ingin husnul khatimah, hendaklah kita memiliki amalan yang tersembunyi. Ada seorang salafus saleh yang berpesan, liyakun li ahadikum khib'un min amalin saleh. Hendaklah kalian atau setiap kalian memiliki amal soleh yang rahasia, yang sampai mati nggak ada yang tahu. Bagaimana cerita Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin yang dikenal dengan As-Sajjad, yang ahli ibadah di kota Madinah. Ketika Ali meninggal dunia, kota Madinah itu kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi. Mereka baru tahu kalau ternyata yang biasa sedekah itu fulan. Kapan taunya? Ketika orang itu mati. Yang kedua, ahibati fillah, kalau kita ingin husnul khatimah, kita perlu menjaga kewajiban-kewajiban kita. Jangan sampai bolong-bolong sholatnya. Ya, kadangkala sebagian mengatakan, anak kadangkala beribadah, kadangkala berbuat dosa. Gimana kalau engkau mati tatkala engkau berbuat dosa? Maka tatkala berbuat dosa, segeralah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita nggak tahu kapan ajal itu menyebut kita. Yang ketiga, jangan menunda amal soleh. Sebagian kita itu menanti-nanti. Oh, nanti, besok, pekan depan. Ada yang berpikir mau berangkat umroh, mau berangkat haji, dia dalam kondisi mampu, dia mengatakan nanti saya akan berangkat, tahun depan saya akan berangkat, saya akan daftar. Ternyata ajal menjemput dan dia tidak pernah berangkat haji, padahal dia sudah mampu haji, wajib sudah haji buat dia. Badiru bil a'mal. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, segera kalian beramal, segera. Kadangkala kita dengar nasihat, dengar ceramah, dengar kita, tapi kita tidak segera mengamalkan. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, segera kalian amalkan. Fitanan qatita'il lailil muzlim, sebelum datang fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi harinya dia beriman, wa yumsi kafiran, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya masih salat maghrib, subuhnya sudah berhenti tidak salat lagi, dia sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia yang sebenarnya akan dia tinggalkan. Cepat beramal. Wa anfiqu, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Allah katakan, kalian infakkan, kalian keluarkan harta itu yang kami berikan kepada kalian sebelum datang ajal kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, kalau engkau undur sedikit umurku. Kepingin apa? Fa'asaddaq. Dia kepingin sedekah. Tatkala dia melihat malaikat-malaikat datang dengan kafan yang dibawa oleh mereka, dan melihat malaikat maut hendak mencabut nyawanya, dia mengatakan, tolong undur waktuku sedikit. Kenapa? Dia sayang dengan apa yang dia kumpulkan dari harta, yang membuat dia telat Jumatan selama ini.
Dia sayang, ternyata semua harta itu ditinggalkan, rumah ditinggalkan, jabatan ditinggalkan, tanah-tanah atas nama dia semua ditinggalkan. Dia ingin satu, fa'asaddaq, izinkan aku mau sodakoh aku. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nggak ada sudah. Kalau sudah datang waktunya, maka jangan menunda-nunda amalan. Yang terakhir, berdoa, minta husnul khatimah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam على النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أما بعد. Bicara doa minta husnul khatimah, berapa kali kita minta sama Allah dalam sehari? Mungkin sebagian kita nggak pernah doa minta husnul khatimah. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa mengatakan kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam. Ini Nabi, dan kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Doa Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Seringkali Nabi membaca doa itu, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, matikan aku di atas agamamu. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi atakhafu alaina. Ya Rasul, kami udah beriman kepadamu, kami percaya yakin dengan apa yang kau bawa. Apa engkau khawatir dengan kami ini? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am, aku khawatir. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam khawatir dengan sahabat-sahabat yang melihat Quran itu turun, yang mereka memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Beliau mengatakan hati manusia itu berada di tangan Allah Jalla Jalaluh, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan, terserah Allah. Maka perbanyak doa dan tanyakan kepada kita, berapa kali kita berdoa minta husnul khatimah? Berapa kali kita berdoa memohon supaya ditetapkan hati kita, khususnya di masa yang penuh dengan fitnah ini. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Kita tahu ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim, namanya surat Jumu'ah. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum tahu dengan aturan Jumatan. Masih banyak yang hadir tatkala khotib naik mimbar, tatkala malaikat-malaikat sudah tutup bukunya, kita hadir. Tapi kita nggak pernah telat kalau bekerja, disiplin. Oh, fulan worker orangnya, tidak pernah telat, bahkan pekerja teladan. Tapi di rumah Allah dia selalu berada di soft terakhir. Nggak pernah dia kepingin berada di soft pertama. Nggak pernah dia kepingin datang duluan sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Sejumat sekali jemaah kita hadir untuk menyimak khutbah. Sebagian kita hanya berpikir khutbah Jumat, sholat Jumat, yang penting aku datang, yang penting aku sholat. Engkau tidak masuk di catatan malaikat nanti. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Ketahuilah,
tatkala engkau meninggal dunia, ada 3 yang mengantarkan: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluargamu yang engkau sekarang sibuk bekerja untuk mencukupi mereka, hartamu yang engkau tumpuk supaya engkau bisa bersenang-senang, ketika engkau mati nggak ada yang ikut engkau ke kubur kecuali yang engkau sedekahkan. Amal saja. Maka berusahalah untuk meninggalkan pekerjaan kita jauh-jauh waktu sebelum khatib naik mimbar, agar Allah memberkahi hidup kita. Ahibati fillah, dan di hari Jumat ini ada doa mustajab. Perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan di akhir Jumat itu perbanyak doa memohon kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma munzil al-kitab mujri as-sahab hazim al-ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.